Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilah Karmila. Saya calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Bandung. Di video kali ini saya akan membuat refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum memulainya, kita ingat kembali semboyan trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Dalam pendidikan dapat diartikan kita sebagai pendidik atau guru di depan harus bisa memberikan sebuah teladan. Di tengah harus dapat membangun semangat dan di belakang harus bisa memberikan dorongan kepada siswa-siswi peserta didik kita. Nah, untuk bagian pertama di sini saya akan memaparkan 5 pokok pemikiran KHD yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Yang pertama adalah menuntun kodrat anak. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara memaksudkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Di sini kodrat yang dimiliki anaknya ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menuai benih. Jadi, ketika seorang guru menuntun tingkah laku dan pertumbuhan kodrat anak, guru itu diibaratkan seorang petani. Sementara anak didik merupakan biji padi yang akan disemai dan ditanam petani di tanah atau lahan yang sudah disediakan. Karena yang kita tanam adalah biji padi, maka hanya akan tumbuh sebagai padi, bukan jagung. Nah, karena perhatian dan perawatan Pak Tanilah dengan menempatkannya di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari, air maupun pupuk yang cukup, dan membasmi hama, maka padi yang ditanam dapat tumbuh dengan baik meskipun berasal dari biji padi yang kurang berkualitas atau kurang baik. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi kita di sini hanya menuntun saja agar mereka dapat tumbuh berkembang semaksimal mungkin. Kemudian untuk budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga dapat menimbulkan tenaga. Budi pekerti anak dapat terbentuk apabila olah cipta, rasa, karsa bersatu secara harmonis sehingga dapat menimbulkan olahraga, yaitu tenaga dan semangat. Selanjutnya, nomor 4 adalah bermain. Nah, di sini dijelaskan bahwa bermain itu adalah kodrat dari anak, sehingga permainan dapat menjadi bagian dari proses pendidikan anak itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak atau berorientasi pada anak artinya pendidikan yang bebas dari segala ikatan. Maka kita dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi itulah 5 pokok pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Bagian selanjutnya untuk refleksi. Di sini ada 3 bagian. Pertama adalah bagaimana pemikiran dan perilaku yang saya percayai sebelum mempelajari modul ini. Kemudian, perubahan apa dari pemikiran dan perilaku tersebut. Yang terakhir adalah apa yang bisa saya langsung terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk yang pertama, sebelumnya saya hanya berfokus mengajarkan anak agar kemampuan matematisnya meningkat. Jadi di sini saya hanya berfokus untuk kodrat
zaman, karena zaman sekarang dituntut anak itu memiliki keterampilan kritis, problem solving, dan sejenisnya. Nah, setelah saya mempelajari modul, maka saya harus dapat menuntun kodrat anak, di mana kodrat tersebut berasal dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, peran saya sebagai guru dapat menjadi pamong yang menuntun anak, dilakukan dengan tidak menyeramatakan kecepatan murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, sebelumnya saya memandang bahwa dasar jiwa anak itu sebagai sehelai kertas yang kosong, sehingga saya sebagai pendidik berkuasa sepenuhnya untuk mengisi kertas tersebut sesuai kehendak pendidik. Nah, sementara setelah saya belajar modul ini, maka saya memandang bahwa dasar jiwa anak itu sebagai sehelai kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan-tulisan suram. Jadi di sini ada kodrat alamnya. Kemudian, pendidikanlah yang berkewajiban menebalkan tulisan-tulisan buram tersebut. Tentu yang kita tebalkan adalah tulisan-tulisan yang baik agar anak dapat berbudi baik. Sementara tulisan yang buram yang mengandung arti jahat, kita biarkan agar tidak semakin tebal. Yang ketiga, sebelumnya saya memandang bahwa pendidikan di sekolah itu untuk olah pikir anak, jadi untuk meningkatkan daya pikir anak. Setelah mempelajari modul ini, maka pendidikan itu untuk menumbuhkan budi pekerti, sehingga olah cipta, rasa, karsa, dan raga harus holistik dan seimbang. Tentu semua mata pelajaran harus menerapkan ini. Tidak serta-merta olah cipta atau olah pikiran dilakukan oleh mata pelajaran eksak dan olahraga dilakukan oleh mata pelajaran olahraga. Jadi semuanya harus secara holistik dan seimbang. Budi pekerti atau karakter juga dapat dilakukan selain oleh guru, tentu orang tua dan masyarakat sekitar dapat memberikan keteladanan, bukan paksaan untuk mematuhi suatu aturan yang berlaku ataupun hukuman karena anak melanggarnya. Selanjutnya, yang ketiga, sebelumnya saya menggunakan permainan dalam pembelajaran hanya dilakukan sekali saja sebagai selingan. Setelahnya, tentu permainan dapat dijadikan bagian dari pendidikan. Pendidikan yang bersifat olahraga tentunya dapat mendidik anak kita dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan, ketajaman penglihatan, dan keberanian. Nah, bagi siswa saya SMP yang merupakan peralihan dari anak-anak ke remaja, tentu mereka sudah enggan jika kita minta untuk bermain petak umpet. Apabila mereka disuruh main petak umpet, tentu mereka mungkin akan merasa malu karena merasa sudah besar. Sehingga dalam konteks ini, permainan dalam KHD dapat disalurkan dalam bentuk membaca buku misal non-fiksi yang kemudian kita buat sebuah perlombaan, baik itu mendongeng maupun mereview sebuah buku dengan desain-desain atau video sesuai kreativitas anak sehingga mereka dapat berkompetisi. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, sebelumnya saya hanya berfokus untuk tuntasnya materi ajar. Setelah mempelajari modul ini, tentu fokus saya beralih bahwa pembelajaran itu harus berfokus pada sukacita anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi di sini orientasinya kita pada anak. Jadi bukan pada materi ajar, tapi sukacita anak dengan mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, berikut 5 poin sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini. Selanjutnya, bagian ketiga adalah apa saja hal yang harus diterapkan di kelas sesuai dengan pemikiran KHD ini. Di sini saya menuliskan 4 poin. Yang pertama adalah saya
akan melaksanakan tes diagnostik awal untuk memastikan tipe belajar anak. Apakah anaknya visual, audio, atau audiovisual. Dan kemudian saya harus menjalin hubungan yang baik dengan anak dan orang tuanya agar kita tahu latar belakang atau karakter dari anak yang kita ajar. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti sharing session praktik baik pembelajaran dari rekan sesama pendidik baik di dalam maupun di lingkungan sekolah. Tentu walaupun sekarang kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, bukanlah suatu hambatan untuk kita saling bertukar pikiran dengan rekan kita, guru senior di sekolah, maupun kita dapat menontonnya di video YouTube untuk melihat praktik baik dari para pendidik sekolah lain. Kemudian yang ketiga, menyusun, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran menyenangkan dan kontekstual sesuai dengan kodrat anak. Jadi di sini kita harus memberikan ruang yang banyak kepada siswa agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Yang terakhir adalah berbagi cerita inspiratif orang-orang sukses dari warga sekolah, orang tua siswa maupun media internet lainnya agar di sini siswa lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran, bahwa mereka sendirilah yang membutuhkan, bukan menunggu guru untuk memberinya sebuah materi ajar. Sekian refleksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.